Halo, nama saya Benny Mulya Tabarus. Saya biasa dipanggil Benny. Saya lahir di Yogyakarta 16 Maret 1999. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Kristen Duta Wacana, jurusan Sistem Informasi. Sekarang saat ini saya sedang menginjak semester 7. Sebenarnya awalnya saya nggak punya gambaran sama sekali di jurusan Sistem Informasi. Yang berbau teknologi, berbau komputer tuh saya nggak ada gambaran sama sekali sebetulnya. Jadi waktu SMA sebenarnya ada 2 pelajaran yang menurut saya suka dengan hal itu. Mata pelajarannya itu adalah kimia dan fisika. Sampai di SMA itu sampai diikutin olimpiade astronomi, karena astronomi kan berhubungan dengan kimia dan fisika juga. Makanya sebenarnya waktu itu saya hanya mempunyai gambaran ketika kuliah saya akan masuk jurusan kimia waktu itu. Kimia, teknik kimia dan sejenisnya. Jadi waktu itu memang saya nggak ada gambaran sama sekali untuk masuk di dunia komputer, teknologi dan lain sebagainya semacam itu. Jadi saya mulai ada ketertarikan dalam dunia IT itu karena orang tua saya sendiri. Jadi setelah saya mencoba mendaftar kuliah di jurusan teknik kimia dan kimia di PT Negeri dan tidak diterima, orang tua saya mengarahkan saya untuk berkuliah di jurusan komputer, mendorong saya untuk berkuliah di jurusan Sistem Informasi. Dan waktu itu kebetulan saya mencari profil universitas yang menyediakan jurusan Sistem Informasi yang menurut saya sudah baik, dan saya menemukan waktu itu di Universitas Kristen Duta Wacana sudah memiliki jurusan Sistem Informasi yang menurut company profile-nya sudah baik begitu. Dari akreditasinya, dari lulusannya juga sudah mempunyai testimoni yang baik. Makanya orang tua saya dan saya yakin kalau saya bisa berkuliah di Sistem Informasi UKDW waktu itu. Jadi mulai dari saat itu saya memiliki ketertarikan untuk mendalami lebih lagi dunia teknologi, dunia komputer, dunia sistem informasi itu sendiri. Begitu. Kalau untuk ceritanya sebenarnya agak panjang. Jadi seperti yang saya sebutkan, kalau saya sebenarnya tuh kuliah itu sebenarnya modal nekat. Modal nekat kenapa? Karena keterbatasan ekonomi dari keluarga. Waktu itu saya memang sangat menginginkan kuliah di perguruan tinggi negeri, seperti teman-teman saya yang sudah berhasil lolos di negeri seperti kakak kelas. Dan yang saya tuju waktu itu memang jurusan teknik kimia dan kimia. Waktu saya mendaftar di perguruan tinggi negeri pun itu pun saya hanya modal nekat. Uang pendaftaran, uang transport untuk mengikuti ujian itu pun hasil nabung dari orang tua saya juga. Waktu itu seperti itu. Jadi saya diarahkan orang tua bagaimanapun caranya, pokoknya harus kuliah seperti itu untuk meningkatkan kualitas dari keluarga saya dari segi pendidikan, karena kebetulan kan yang kuliah kan hanya papa dan mama hanya lulusan SMA. Jadi makanya dari keluarga itu sangat mensupport saya untuk kamu harus lanjut kuliah seperti itu. Bagaimanapun caranya orang tua harus support. Orang tua saya bilang seperti itu. Pokoknya harus maju dulu. Makanya waktu itu saya hanya modal nekat untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri itu. Saya mengikuti SNMPTN dari jalur rapot sampai SBMPTN. Namun ya nasib berkata lain, saya nggak diterima waktu itu di perguruan tinggi negeri. Waktu itu saya juga sempat kecewa, ini kenapa kok saya nggak keterima, padahal di sekolah saya siswa yang cukup aktif waktu itu.
cukup aktif mengikuti les di sekolah, belajar bersama dengan teman-teman. Namun saya waktu itu kecewa, kok nggak keterima begitu. Lalu waktu itu saya sudah menyingkirkan jauh-jauh pikiran untuk kuliah. Jujur waktu itu saya sudah bilang ke orang tua saya, kayaknya tahun ini saya nggak bisa lanjut sekolah, nggak bisa kuliah gitu. Saya harus bekerja. Saya memutuskan untuk bekerja waktu itu. Cuma orang tua saya terus mendorong, kamu harus kuliah Ben, kamu harus kuliah tahun ini. Lalu kebetulan ada teman orang tua saya yang menyarankan untuk ambil bidik misi. Waktu itu saya belum tahu bidik misi itu apa, prosesnya seperti apa. Lalu saya ke sekolah saya cari tahu apa itu bidik misi, dan sekolah menjelaskan syarat-syaratnya gini, terus prosedurnya seperti ini. Lalu saya mengikuti prosedur yang sudah ditentukan oleh sekolah. Saya mendaftar di bidik misi. Hanya waktu itu kan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dan saya bilang ke orang tua, ini agak banyak gimana. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya harus kuliah. Orang tua tetap ngotot harus kuliah. Dan waktu itu singkat cerita saya mendaftar, dari sekolah diterima. Saya memiliki akses untuk mendaftar sebagai calon mahasiswa bidik misi. Nah, dan setelah itu saya sudah buang jauh-jauh untuk berkuliah di teknik kimia yang saya ceritakan tadi. Dan orang tua saya menyarankan untuk kuliah di jurusan komputer, karena kedepannya mungkin akan banyak menggunakan teknologi di berbagai industri seperti itu. Jadi orang tua saya menyarankan kamu kuliah di komputer. Tapi sebenarnya saya sendiri pun takut. Kenapa? Karena saya tidak memiliki background yang banyak dari dunia komputer. Saya tahu komputer itu pun cuma dari lab sekolah. Waktu itu belajar dari lab sekolah, dan itu pun tidak mendalam. Selain itu saya pribadi pun nggak ada komputer kan di rumah sama sekali. Mau laptop, komputer nggak ada sama sekali. Mungkin cuma kalau ada teman yang ngajak ke warnet ya ikut, ya semacam itulah. Jadi saya tahu komputer tuh cuma dari dunia-dunia ya kayak gitu. Nah, tapi orang tua mendorong saya untuk kuliah di jurusan komputer. Lalu saya browsing jurusan komputer apa sih yang kira-kira nggak begitu komputer banget, jadi nggak begitu teknis banget gitu loh. Saya browsing dan ketemulah jurusan sistem informasi, yang dimana sistem informasi itu kan menggabungkan antara ilmu komputer dan bisnis atau manajemen. Jadi lebih ke aplikatif, jurusan yang aplikatif, yang dimana memanfaatkan komputer itu untuk dunia bisnis, dunia kesehatan, dan lain sebagainya. Dan saya rasa saya cocok untuk masuk di jurusan itu. Maka dari itu saya melanjutkan pencarian untuk kuliah saya. Saya melis beberapa universitas yang memiliki jurusan sistem informasi, dan yang saya tempatkan di posisi pertama memang UKD waktu itu. Karena dari segi akreditasi dan testimoni kakak-kakak tingkat yang sudah lulus, saya rasa UKDW memang yang paling bagus di jurusan sistem informasi waktu itu. Lalu singkat cerita saya mendaftar di UKDW melalui jalur rapot waktu itu. Namun setelah di jalur rapot, saya dinyatakan diterima. Namun waktu itu saya terkendala lagi karena masalah biaya. Karena waktu itu saya harus membayar terlebih dahulu uang untuk pendaftaran. Dan waktu itu orang tua saya belum memiliki uang atau penghasilan sebanyak itu. Walaupun saya memang mendaftar sebagai bidik misi, namun saya harus membayarkan uang pendaftaran itu terlebih dahulu. Walaupun nanti di akhir akan dikembalikan. Itu sebenarnya membuat saya kaget juga waktu itu sebenarnya. Dan singkat cerita, setelah saya diskusi dengan orang tua saya memutuskan untuk kembali bekerja lagi saja karena terkendala biaya waktu itu.
Dan kemudian setelah sekitar 1 bulan 2 bulan begitu, dari pihak UKDW menghubungi saya. Dari UKDW bilang saya bisa kuliah terlebih dahulu tanpa mengeluarkan uang sepeser pun waktu itu. Jadi saya waktu itu udah mendaftar kerja, ditelepon seperti itu, kaget, terharu, seneng, dan campur aduk lah. Akhirnya saya bisa merasakan dunia perkuliahan gitu waktu itu. Dan sama sekali sebenarnya nggak ada bayangan untuk saya tuh kuliah sebenarnya, karena latar belakang ekonomi keluarga saya yang seperti itu, kemudian adik saya yang masih kecil-kecil, 3 orang, adik saya 3 orang, masih SD waktu itu, masih SD. Mereka juga harus menempuh pendidikan juga, makanya saya waktu itu sebenarnya sudah mengalah, nggak mau ikut, nggak kuliah dulu deh, aku mau kerja dulu waktu itu. Tapi ya Tuhan berkehendak lain lah. Ternyata saya diberikan jalan untuk kuliah waktu itu, dan saya senang sebenarnya waktu itu. Aduh, speechless lah. Jadi waktu itu saya bersyukur, saya terima kasih sama Tuhan, saya terima kasih sama UKDW yang udah memberikan saya kesempatan untuk masuk di dunia perkuliahan waktu itu. Jadi luar biasa sih pengalaman untuk saya untuk masuk di perkuliahan itu. Memang mungkin jadi sejarah hidup saya yang paling saya nggak akan lupa, seperti itu. Kebetulan saya setelah masuk di perkuliahan, saya mencoba eksplor berbagai hal yang tidak pernah saya temui di dunia sekolah, dari SD, SMP maupun SMA. Saya mencoba berbagai hal yang menurut saya itu bisa menambah nilai dari diri saya. Saya mengikuti berbagai kegiatan seperti organisasi, volunteer, dan asisten dosen. Untuk organisasi, pada tahun pertama memang saya belum mengikuti organisasi karena terkendala dengan syarat yang harus mengikuti ospek. Karena pada tahun pertama saya, memang saya tidak mengikuti ospek terlebih dahulu karena saya terbilang telat untuk masuk di UKDW, seperti itu. Lalu pada tahun kedua saya mengikuti organisasi. Waktu itu saya mencoba di BEM Universitas Kristen Duta Wacana. Di situ saya sebagai anggota divisi Komfistek. Jadi divisi itu bertanggung jawab terhadap multimedia, desain grafis, website, dan berbau-bau teknologi. Lalu dilanjutkan dengan berbagai kepanitiaan waktu itu. Saya mengikuti berbagai kepanitiaan dari fakultas, dari prodi. Waktu itu Sistem Informasi Kreatif D atau SICD. Saya mengikuti kepanitiaan itu. Lalu berbagai kepanitiaan lain seperti yang diselenggarakan oleh universitas, contohnya P2KMM. Nah, itu saya mengikuti jadi Mapen waktu itu. Lalu organisasi yang saya ikuti selanjutnya yaitu BPMU. Sampai sekarang saya menjabat sebagai sekretaris, bertanggung jawab di surat menyurat, berkas-berkas, dan berkas administratif lainnya. Seperti itu. Untuk organisasi di luar kampus ada beberapa yang saya ikutin. Seperti contohnya di Bidik Misi sendiri kan ada organisasi dari DIY, lalu ada organisasi yang nasional. Dan kebetulan puji Tuhan waktu tahun 2017-2018 saya didelegasikan dari universitas untuk menjadi wakil di Bidik Misi Nasional. Waktu itu saya berangkat ke Palembang mewakili UKDW bersama dengan kakak tingkat saya. Ya, di situ saya
jadi wakil dan menceritakan bagaimana bidik misi di universitas itu berjalan, bidik misi di Jogja itu seperti apa, dan di situ bisa mendengarkan aspirasi juga dari anak-anak bidik misi senasional dari berbagai daerah. Di situ saya juga bersyukur dapat kesempatan seperti itu, karena kesempatan itu tergolong langka karena hanya 2 orang waktu itu yang dipilih dari kampus untuk mewakili kampus ke nasional. Dan tahun berikutnya saya diberi kesempatan juga masih untuk mengikuti kegiatan serupa nasional. Namun waktu itu di Jogja acaranya, dan di situ saya sudah sebagai ketua bidik misi, ketua organisasi bidik misi di kampus UKDW seperti itu. Jadi memang ada berbagai hal sih. Lalu untuk asisten dosen saya udah mencoba dari semester 3 waktu itu. Saya menjadi asisten dosen untuk adik-adik tingkat seperti itu, untuk mata kuliah yang memiliki praktikum di sistem informasi. Selain untuk menambah uang jajan, itu saya menambah ilmu saya juga. Saya melatih ingatan saya waktu semester 1, gimana melatih soft skill saya dalam hal mengajar, transfer knowledge, dan lain sebagainya. Jadi itu memberikan banyak keuntungan sih, banyak kegiatan-kegiatan saya yang saya ikutin. Saya rasa itu bisa menambah satu keuntungan lebih dari diri saya. Selain soft skill, itu juga menjadi portofolio khusus untuk saya untuk mencari kerja di dunia kerja besoknya setelah saya lulus. Jadi memang ada beberapa banyak kegiatan yang saya ikuti seperti itu. Jadi waktu itu memang sejak semester 1 atau waktu itu emang 2017, waktu tahun itu, di sistem informasi sendiri itu sudah didorong untuk mengikuti berbagai lomba. Salah satunya adalah PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa yang diselenggarakan oleh Dikti waktu itu. Jadi dari semester 1 dari Kaprodi Sistem Informasi sendiri sudah mengarahkan untuk mahasiswa semester 1 ini untuk ikut PKM. Dan kebetulan nama saya ditunjuk. Ada beberapa nama mahasiswa 2017 waktu itu yang dipilih untuk mengikuti kelompok PKM. Dan saya mengikuti PKM tahun pertama dengan kakak-kakak tingkat saya. Memang pada tahun pertama saya dan kelompok saya gagal waktu itu. Gagal dalam PKM. Jadi kami nggak terima dana hibah waktu itu. Namun tahun berikutnya pun sama. Jadi kami yang sudah mengikuti di tahun pertama atau di semester pertama ikut lagi di tahun depan, namun sebagai ketua. Dan kebetulan saya sebagai ketua kelompok waktu itu. Lalu saya memilih anggota-anggota saya untuk mengikuti PKM. Dan kebetulan puji Tuhan diterima PKM kami. Salah satu yang diterima dari Universitas Kristen Wacana. Waktu itu yang diterima PKM ada dua tim dari sistem informasi, kelompok saya dan teman saya satunya. Nah, waktu itu saya mengajukan PKM dalam skema pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu adalah skema PKM yang kita memanfaatkan ilmu kita dalam jurusan kita, apapun itu teknologi, sumber daya, ataupun yang lainnya, untuk membangun satu masyarakat di desa. Inti dari PKM pengabdian masyarakat itu seperti itu. Jadi waktu itu judul yang saya angkat atau saya ajukan ke Dikti adalah pengembangan sistem informasi antisipasi bencana dengan studi kasus Gunung Merapi. Jadi inti dari judul itu adalah saya dan kelompok saya membuat satu aplikasi yang namanya Siap Merapi. Itu digunakan untuk antisipasi bencana Gunung Merapi, mitigasi, dan info-info seputar Gunung Merapi. Jadi inti dari aplikasi itu seperti itu. Jadi masyarakat yang di sekitar lereng Gunung Merapi
akan mendapatkan informasi yang real time dari Badan Penanggulangan Bencana, dari terkait dengan Gunung Merapi seperti itu. Jadi melalui aplikasi dari smartphone mereka akan menerima informasi yang up to date. Misal dari status Gunung Merapi saat ini awas. Jadi nanti di aplikasi itu akan menampilkan status awas dan apa saja yang harus dilakukan ketika status awas. Jadi ada notifikasinya tersebut. Lalu untuk tips-tips mitigasi ketika erupsi, masyarakat harus seperti apa. Jadi ada edukasi juga dalam aplikasi yang kami buat waktu itu. Kebetulan waktu itu saya sebagai ketua kelompok dan disetujui, dan kami diberi dana oleh pemerintah untuk merealisasikan apa yang kami tulis dalam proposal waktu itu. Lalu kami survei ke lapangan, sosialisasi tentang aplikasi yang kami buat. Lalu masyarakat di sana responnya cukup baik atas aplikasi yang kami buat. Karena sebelumnya memang aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu memang nggak berjalan. Jadi mereka berharap aplikasi yang kami buat itu mereka bisa gunakan waktu itu. Jadi waktu itu kami bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana terkait dengan informasi-informasi dari Gunung Merapi supaya informasinya itu valid. Jadi masyarakat bisa menerimanya dengan baik, terpercaya seperti itu. Jadi setelah kami membuat programnya, kami berikan kepada masyarakat. Masyarakat bisa menggunakan aplikasi tersebut. Lalu mereka senang dan mereka bisa menggunakannya sampai saat ini. Jadi setelah dari PKM, saya dan tim memang tertarik untuk mengikuti lomba-lomba lainnya. Karena menurut saya mengikuti lomba itu adalah salah satu bentuk terima kasih saya terhadap universitas juga, khususnya karena telah menerima saya sebagai mahasiswa, khususnya beasiswa bidik misi. Jadi saya mencari apa sih yang saya bisa berikan balik kepada universitas waktu itu. Lalu saya dan tim tertarik untuk mengikuti lomba-lomba lainnya. Salah satunya adalah lomba bisnis plan tadi. Jadi kami mengikuti lomba bisnis plan itu di bulan Februari sebelum pandemi. Kami mengikuti lomba itu dengan mengajukan proposal bisnis plan. Proposal yang kami ajukan itu mengenai aplikasi juga, aplikasi yang namanya Halopet. Jadi aplikasi Halopet itu adalah aplikasi yang menyediakan hotel untuk hewan peliharaan. Jadi memang sedikit unik. Biasanya hotel untuk manusia, tapi saat ini hotel untuk hewan. Jadi ide itu terkuak atau terinspirasi dari pet shop yang harganya itu lumayan mahal kalau kita menitipkan hewan di pet shop. Lalu kenapa kita nggak pikir sih, waktu itu mikir, kenapa nggak orang-orang yang bisa ngerawat hewan seperti pecinta hewan gitu ikut di dalam aplikasi itu. Jadi pecinta-pecinta hewan tuh bisa dititipin hewan, jadi mungkin harganya bisa lebih murah nih. Jadi dengan ada aplikasinya itu orang jadi bisa lebih murah dalam memilih tempat penitipan hewan. Dan di situ juga bukan sembarangan, pecinta hewannya memang yang memiliki kemampuan khusus dalam merawat hewan. Dan dalam aplikasi itu pun juga bisa mereport atau memberikan laporan terkait dengan pemeliharaan hewan yang dititipkan. Jadi ide dasar dari aplikasi Halopet itu seperti itu. Singkat cerita, kami ajukan proposal yang isinya gambaran aplikasi seperti itu, lalu lolos. Dan sebenarnya ketika lolos kami diundang ke Purwokerto waktu itu. Karena ini kompetisi bersifat nasional, waktu itu kami sebenarnya harus presentasi, harus melakukan bootcamp di Purwokerto waktu itu. Namun karena pandemi, lalu sistem dari lombanya diubah. Waktu itu diubahlah jadi online, semua jadi online.
diganti dengan pembuatan video. Waktu itu pembuatan video, lalu pembuatan prototipe aplikasinya, dan diajukan secara online. Sebenarnya agak berat hati karena nggak jadi jalan-jalan. Nggak jadi jalan-jalan karena sebenarnya kan itu salah satu keuntungan ikut lomba ya. Selain dari prestasi, ikut jalan-jalan itu juga salah satu keuntungan yang bonus lah yang bisa dapat kita terima. Jadi singkat cerita tadi, kami ajukan ke babak final. Babak final udah 10 besar waktu itu. 10 besar, kami ajukan video dan prototipe dari aplikasi kami. Dari panitia menyeleksi, dan puji Tuhannya kami mendapat juara 2 di kompetisi bisnis plan nasional tersebut. Dan kami bersyukur kami bisa memberikan satu prestasi lagi mewakili UKDW. Jadi itu menurut saya satu rasa syukur saya lah. Saya rasa berterima kasih saya juga kepada Tuhan, kepada UKDW, kepada orang tua dengan cara saya berprestasi, dengan cara saya mengikuti berbagai kegiatan dan lain sebagainya. Jadi itu wujud terima kasih saya gitu. Hal yang berkesan sih tentu saja banyak. Dari saya masuk kuliah itu sudah sangat berkesan dalam hidup saya. Itu jadi suatu sejarah penting lah yang bisa saya ingat seumur hidup saya, dan saya bisa ceritakan ke anak-anak saya besok, anak cucu saya besok. Dan saya nggak nyangka sih bisa kuliah. Saya bisa ketemu teman, saya boleh belajar disiplin ilmu yang baru, benar-benar baru buat diri saya. Memang belajar dari nol yang nggak tahu apa-apa tentang dunia sistem informasi, tentang dunia teknologi, tentang dunia komputer, yang awam, dari belajar dari bawah, dan saya ngikutin mata kuliah dengan teman-teman saya, belajar kelompok. Saya cari tahu berbagai, kalau nggak bisa pelajarannya saya tanya ke teman saya. Itu adalah satu yang berkesan sih ketika saya bisa berkegiatan di kampus. Saya mengikuti aktif di berbagai kegiatan seperti asisten dosen, saya ikuti berbagai lomba, saya ikuti volunteer juga di kampus. Menurut saya itu yang berkesan ketika saya bisa memberikan apa yang saya bisa, apa yang saya miliki kepada kampus saya. Itu salah satu bentuk terima kasih untuk kampus saya, untuk Tuhan juga. Sebenarnya bentuk rasa bersyukur ketika saya bisa kuliah, saya diberikan kesempatan untuk kuliah, maka saya akan memaksimalkan hal tersebut. Ini adalah kesempatan emas. Waktu pikir saya seperti itu. Jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin dalam hal kuliah, dalam hal berkegiatan yang positif. Itu yang bisa saya lakukan, maka saya lakukan. Jadi semua hal yang ada di kampus, semua hal yang ada di dunia perkuliahan menurut saya sangat berkesan. Ketika saya bisa dekat dengan dosen, ikut penelitian dosen, berkesan. Semua berkesan. Semua hal yang saya lakukan di kampus menurut saya sangat berkesan, dan saya bersyukur karena itu. Rencana saya setelah lulus adalah bekerja terlebih dahulu di salah satu corporate di Indonesia. Saat ini saya sedang di semester 7 mengikuti program magang atau kerja praktek di Indomaret Group, salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan UKDW. Saya mendapatkan informasi magang ini dari open recruitment yang dilakukan Indomaret di UKDW waktu itu. Dan saya mengikuti tes untuk magangnya, dan singkat cerita saya diterima. Dan saya terikat kontrak setelah saya lulus itu bekerja selama 1 tahun. Jadi puji Tuhan saat ini saya sudah diterima sebenarnya sebagai pegawai sebelum saya lulus di Indomaret Group. Jadi untuk rencana kedepannya mungkin saya akan bekerja di corporate terlebih dahulu. Namun saya memiliki satu cita-cita atau satu pandangan kedepannya,
saya ingin memiliki bisnis sendiri, bisnis terkait dengan fashion, karena entah kenapa saya tertarik di dunia fashion dan saya ingin berkembang di dunia itu setelah saya bekerja di corporate, seperti itu. Yang saya ingin sampaikan, berjuta-juta terima kasih kepada universitas saya, Universitas Kristen Duta Wacana, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berkuliah di sini. Saya bisa mengenyam pendidikan tinggi, dan itu adalah satu kebanggaan diri saya, kebanggaan keluarga saya ketika saya bisa berkuliah. Saya sungguh berterima kasih karena saya diberikan kesempatan yang sangat berharga, kesempatan yang emas seperti ini. Lalu saya juga berterima kasih juga kepada dosen-dosen saya yang telah mengajar saya berbagai disiplin ilmu, khususnya di sistem informasi. Saya bisa mengenal sistem informasi dari nol sampai saat ini saya mengerti banyak hal tentang sistem informasi. Saya berterima kasih kepada dosen-dosen yang membimbing saya juga ketika saya mengikuti lomba, ketika saya ikut PKM. Saya terima kasih sudah membimbing kami, kelompok kami, saya sendiri dalam mengikuti berbagai lomba. Lalu untuk teman-teman saya juga berterima kasih untuk mereka yang sudah support saya ketika saya kurang paham terhadap satu materi. Ada teman saya yang membackup, mengajari, memberitahu berbagai hal juga. Jadi saya juga berterima kasih kepada mereka, khususnya juga kedua orang tua saya yang selalu mensupport saya. Mereka juga adalah sosok yang sangat berarti buat hidup saya, karena mereka lah juga saya bisa sampai di saat ini. Khususnya juga untuk Tuhan, karena Tuhan juga lah yang sudah membukakan jalan untuk saya berkuliah di kampus ini. Untuk teman-teman yang lainnya, untuk adik-adik tingkat saya yang di bawah, jangan pernah menyerah, intinya terus berusaha, jangan takut ikut lomba, jangan takut ikut kegiatan-kegiatan positif lainnya seperti organisasi, asisten dosen, dan lain sebagainya. Cari terus kegiatan positif, karena menurut saya itu adalah salah satu bentuk rasa terima kasih kita yang bisa kita berikan kepada kampus kita juga. Jadi untuk semuanya, saya sih menyarankan untuk terus berusaha, do the best and let God do the rest.